Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya teman-teman. Nah, di video pembelajaran kali ini aku akan memberikan ilmu lagi terkait mengenai mengenal dan menunjukkan sikap terhadap globalisasi yang di dalamnya membahas Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Menurut Sela Somardian berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempercepat akselerasi proses globalisasi. Materi yang kedua yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya globalisasi. Adapun faktor terjadinya globalisasi menurut Dr. Patarapana dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam negeri. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia, seperti kerjasama atau hubungan antar negara. Yang kedua yaitu kebebasan media. Media sangat dibutuhkan agar dapat saling menyampaikan berbagai informasi. Yang ketiga yaitu ketergantungan negara lain. Negara-negara saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam hal barang atau jasa. Yang keempat yaitu berkembangnya cara berpikir dan semakin maju pendidikan di masyarakat. Yang kedua yaitu faktor eksternal munculnya globalisasi. Adapun faktor eksternal munculnya globalisasi dalam Patarapana berasal dari luar negeri dan perkembangan dunia. Nah, faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan pesat di era globalisasi yang dialami oleh ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Berbagai teknologi canggih seperti alat komunikasi dan transportasi serba modern adalah hasil dari globalisasi karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Perdagangan bebas ini merupakan salah satu pemicu terjadinya globalisasi. Hal ini terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Materi yang ketiga yaitu mengenai dampak globalisasi. Nah, dampak globalisasi ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu pada bidang teknologi. Bidang teknologi pada era globalisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemajuan bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, serta ekonomi. Dampak positifnya bagi masyarakat semakin mudah dalam mencari informasi, sedangkan dampak negatifnya maraknya penyebaran hoax di sosial media. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Dampak positif dari bidang ini adalah meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang saling menguntungkan. Sedangkan dampak negatifnya adalah ketergantungan antara satu negara terhadap negara yang lain. Yang ketiga yaitu bidang politik. Dampak positif dari bidang ini adalah manusia dapat semakin sadar akan pentingnya hak asasi manusia atau HAM dan politik. Nah, dampak negatifnya yaitu ideologi asing mudah masuk ke suatu negara dengan pudarnya semangat nasionalisme dalam masyarakat. Yang keempat yaitu sosial budaya. Dampak positifnya yaitu meningkatnya pola pikir masyarakat serta memperluas
pengetahuan tentang budaya luar. Sedangkan dampak negatifnya yaitu semakin tingginya kesenjangan sosial. Yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Nah, dampak positif semakin mudahnya pendidik dan peserta didik mengakses informasi terkait materi pelajaran. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menurunkan kualitas moral peserta didik karena mudahnya mengakses internet yang tidak baik. Oke, materi yang terakhir yaitu mengenai sikap dalam menghadapi globalisasi. Nah, adapun sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi globalisasi yaitu yang pertama, perlunya seorang pendidik untuk memahami dan menanamkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan identitas diri sebagai bangsa. Yang kedua yaitu seorang pendidik juga dapat menanamkan nilai nasionalisme dalam diri dengan mengajarkan dan terus melestarikan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara menanamkan sikap terbuka dan mau menerima setiap adanya perubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengenal dan menunjukkan sikap terhadap globalisasi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.